Halo guys, welcome to Subscreen. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Konstantin. Film yang dibintangi oleh Keanu Reeves ini bergenre horror misteri dan dirilis pada tahun 2005 lalu. Film ini menceritakan perjalanan hidup seorang pembasmi iblis atau eksorsis, yang mana ia mencoba untuk menghentikan pembangkitan putra iblis yaitu iblis Mammon. Oke, daripada makin penasaran, so langsung saja kita mulai filmnya. Film dimulai dengan seorang pemuda yang mendapatkan sebuah belati. Karena itu ia menjadi kerasukan. Ketika hendak pergi dari sana, ia ditabrak oleh mobil yang melintas. Namun anehnya dia selamat dan di tangannya terdapat tanda aneh. Lalu scene berganti ketika seorang pria yang bernama John mendapatkan panggilan untuk mengusir iblis yang merasuki seorang gadis. John mencoba untuk mengeluarkan iblis tersebut, namun sepertinya iblis itu tidak mau keluar dari tubuh gadis itu. Akhirnya, John meminta sebuah percermin dan mengarahkan gadis itu ke arah jendela. Ketika proses pengeluaran iblis, awalnya John kesulitan, tapi akhirnya John berhasil memusnahkan iblis itu. Ketika di kamar gadis itu, John melihat sebuah gambar. Lalu scene berganti ketika seorang wanita yang memiliki tanda aneh di tangannya hendak melompat dari sebuah gedung. Diketahui wanita itu bernama Isabel dan ia memiliki seorang kembaran yang bernama Angela, yang mana Angela adalah seorang detektif. Melihat kematian Isabel, Angela merasa heran dan tidak percaya itu adalah kasus bunuh diri. Lalu scene berganti ketika John ingin menemui seseorang di sebuah gereja. Ternyata di sana ada Angela juga. John bertemu dengan seorang wanita yang ternyata adalah jelmaan malaikat. Sedangkan Angela berjumpa pastor untuk meminta proses pemakaman Isabel tetap dalam proses Katolik. Karena ia yakin Isabel bukanlah bunuh diri. Sepertinya dari sana, John terlihat kesakitan dan tiba-tiba di pinggir jalan, John diserang oleh iblis serangga. Namun John berhasil menang karena iblis itu ditabrak oleh mobil yang melintas. Setelah itu, John pergi ke sebuah klub untuk menemui pria yang bernama Midnight. Tujuan John adalah untuk mendapatkan izin menggunakan kursi khusus yang dimiliki Midnight. Dan John juga menceritakan kejadian yang telah ia alami. Tapi Midnight tidak mempercayai John dan tidak mengizinkan John untuk menggunakan kursinya karena ia adalah partner netral antara iblis, malaikat maupun manusia. Lalu mereka kedatangan pria yang bernama Balthazar. John terlihat kesal dengan pria itu dan ternyata ia adalah seorang manusia separuh iblis. Di rumah John, ia kedatangan seorang tamu yang ternyata adalah Angela. Angela menjelaskan kasus Isabel kepada John, namun John terlihat tidak peduli dengan hal itu dan menyuruh Angela pergi. Lalu John melihat ada bayangan yang mengejar Angela. Sadar akan hal itu, John langsung mengejar Angela. Tiba-tiba lampu jalan mati satu persatu, dan ketika John menyalakan sebuah api, tiba-tiba terlihat iblis yang sedang terbakar, dan seketika suasana menjadi normal. John akhirnya setuju membantu Angela. Di apartemen Angela, ia meminta Angela untuk pergi dan mempersiapkan sebuah ritual. Ketika Angela hendak menutup pintu, waktu terasa berhenti dan John ternyata pergi ke neraka. Di sana John mencoba untuk mencari Isabel, namun sepertinya John dikejar oleh iblis-iblis yang pernah dikirimnya ke neraka. Ketika berjumpa dengan Isabel, John diberikan tag name-nya. Lalu seketika John kembali ke dunia nyata dengan keadaan seperti habis terbakar. Sambil menunjukkan tag name Isabel, John menjelaskan Isabel memang telah bunuh diri. Setelah itu, John dan Angela berbincang dan diketahui ternyata Isabel juga memiliki kemampuan melihat makhluk tak kasat mata. Lalu Angela dihubungi oleh temannya terkait kasus bunuh diri seorang pastor. Ternyata pastor itu adalah temannya John. Terlihat di tangannya ada sebuah tanda
Lalu John menghubungi temannya terkait tanda itu. John dan Angela pergi ke rumah sakit tempat Isabel dulunya dirawat. Di sana John meminta Angela untuk mencari tahu apakah ada pesan yang ditinggalkan Isabel yang hanya bisa diketahui oleh Angela. Lalu Angela meniupkan napasnya ke sebuah jendela dan di sana terdapat pesan yang ditinggalkan Isabel. Lalu John dihubungi temannya yang bernama B-Man dan menjelaskan situasi yang dialami oleh John yang tertulis di dalam Alkitab. Ternyata iblis yang berkeliaran adalah Mammon, anak dari iblis tertinggi. Dan di dalam sana diketahui Mammon membutuhkan seorang wanita suci yang memiliki kekuatan supranatural. Lalu tiba-tiba B-Man mematikan teleponnya. John yang curiga akan hal itu mendatangi B-Man dan ternyata B-Man telah mati dikelilingi oleh serangga. Scene berganti ketika di rumah John. Angela menjelaskan ia juga memiliki kekuatan supranatural seperti Isabel. Namun di waktu kecil ia mengabaikan hal itu sehingga ia telah kehilangan kekuatannya. Dan oleh karena itu Angela ingin kekuatannya kembali dengan cara menemui Isabel di neraka dan mencoba untuk menyelamatkan Isabel dari sana. Awalnya John tidak setuju dengan ide itu karena terlalu berisiko bagi Angela. Namun melihat tekad Angela yang ingin menolong saudara perempuannya, John pun setuju membantunya. John meminta Angela masuk ke dalam bak dan mencoba untuk menggelamkan Angela. Seketika Angela kembali dari neraka dan ia seperti melihat sesuatu. Lalu Angela dan John pergi ke tempat B-Man ditempungkan mati. Di sana Angela menemukan sebuah koin dan John sadar itu adalah koin milik Balthazar. John lalu pergi ke tempat Balthazar dan langsung menyerangnya. Hingga akhirnya John berhasil membunuh Balthazar. Ketika hendak pergi dari sana, tiba-tiba Angela ditarik oleh sesuatu hal dan John tidak sempat untuk menyelamatkan Angela. Lalu John pergi ke tempat Midnight dan John mengancam Midnight untuk membantu menggunakan kursi khusus. Namun Midnight lebih kuat dari John, tapi akhirnya Midnight mau membantu John karena John memohon untuk yang terakhir kalinya. Selama ritual diketahui Angela dibawa ke rumah sakit di tempat Isabel bunuh diri. Lalu John pergi ke sana untuk menyelamatkan Angela. Ketika membuka pintu, John sudah melihat keramaian orang. Seketika orang-orang itu berubah menjadi iblis dan kesakitan karena disirami air suci oleh John. John pun membantai iblis itu satu persatu dan dibantu oleh asistennya. Sedangkan Angela telah berhasil dirasuki oleh Mammon. John mencoba menyelamatkan Angela dibantu dengan asisten yang membacakan sebuah mantra. Setelah yakin Angela selamat, ternyata asisten John berhasil dibunuh oleh Mammon, sehingga John mencoba untuk mengeluarkan kekuatan terakhirnya. Namun ia dihalangi oleh Gabriel, jelmaan malaikat, dan ternyata Gabriel itu berkhianat karena ia tidak terima dengan sistem dunia, yang mana pendosa besar pun bisa masuk surga asal ia memohon ampun kepada Tuhan. Gabriel tidak terima dengan hal itu dan mencoba untuk membantu kebangkitan Mammon. Lalu John ditiup pergi jauh meninggalkan ruangan itu, sementara Gabriel mencoba untuk membebaskan Mammon. Dan John yang memiliki sebuah ide membunuh dirinya sendiri. Seketika waktu berhenti dan John dijemput oleh sang iblis tertinggi yaitu Lucifer sendiri atas kematiannya John. Ternyata John meminta Lucifer untuk menghalangi kebangkitan Mammon, karena apabila Mammon bangkit ia akan menjadi raja iblis pengganti Lucifer. Lucifer pun pergi menghadapi kejadian itu. Mammon dikirim kembali ke neraka dan Gabriel kehilangan sayapnya karena telah berkhianat. Ketika Lucifer mau membawa John meminta Lucifer untuk menukarkan nyawa Isabel dengannya, sehingga Isabel bisa masuk ke surga. Namun hal itu malah membuat John tidak bisa dibawa oleh Lucifer. Ternyata John telah melakukan suatu pengorbanan dan ia akan dibawa menuju surga. Karena hal itu,
Sebelum itu terjadi, Lucifer mencoba untuk menghalanginya dan menghidupkan John kembali karena ia mau John tetap masuk neraka nantinya. Setelah itu, John dan Angela selamat dari kejadian tersebut dan akhirnya filmnya pun selesai. Jadi gimana guys filmnya? Menurut saya film ini memiliki ide cerita yang menarik dan memiliki ending cerita yang tidak mudah diterka oleh penontonnya. Jadi untuk kalian ingin merasakan sensasi filmnya, silahkan nonton langsung filmnya. Namun saya tidak menyarankan anak di bawah umur untuk menonton film ini karena ada beberapa adegan yang tidak pantas untuk anak di bawah umur. Ya segitu saja dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Silahkan direkomendasikan di kolom komentar film yang ingin saya ceritakan. Oke, see you to subscribe.